Hal pertama setelah bereinkarnasi menjadi naga, adalah berusaha sekuat mungkin menghindari pengejaran naga ibu. Karena kedua orang tuamu adalah naga sejati berdarah murni, sedangkan kamu hanyalah naga buas tanpa sayap. Di dalam ras naga yang sombong, anak naga berdarah murni akan menerima warisan ingatan sejak lahir. Secara alami sudah unggul puluhan tahun dari ras lain. Sedangkan naga buas berdarah campuran sepertimu, bukan hanya tidak menerima warisan, bahkan penampilannya pun sangat buruk. Saat ini dia menatapmu dengan mata penuh niat membunuh. Katakan padaku, nama aslimu, sementara kamu masih tenggelam dalam keterkejutan akibat menembus dunia. Setelah mendengar ancaman naga ibu, sebuah nama muncul secara refleks di dalam pikiranmu. Nana Sade. Hidung naga ibu menghembuskan udara putih. Reaksimu yang lamban membuatnya yakin kamu memang barang cacat. Seketika dia mengangkat cakarnya hendak menginjakmu sampai mati. Namun setelah dipikirkan, ras naga memiliki hukum. Siapapun dari ras naga dilarang memakan daging sesama naga. Pelanggar akan dikuliti sisiknya dan ditarik uratnya. Roh aslinya dibakar di tungku jantung naga. Pada akhirnya naga ibu menurunkan cakarnya, berniat suatu hari nanti membuangmu ke alam liar, membiarkanmu hidup atau mati sendiri. Dan kamu pun menyadari situasimu yang berbahaya. Aku benar-benar bereinkarnasi menjadi naga terburuk di ras naga. Di mana sistemnya? Cepat keluar dan selamatkan aku. Jangan paksa aku berlutut memohon. Sial, ternyata benar-benar ada sistem. Pengubah pembantaian Sanhai telah diaktifkan. Sedang melakukan modifikasi awal pada inang. Memperoleh dan menggabungkan garis keturunan Taoti. Membuka bakat. Perut Taoti dapat menelan segala sesuatu dan mengubahnya menjadi milikku. Ahahaha, bukankah ini cheat yang dulu kupakai saat main game di kehidupan sebelumnya? Tak kusangka sekarang aku benar-benar mendapatkan kemampuan Taoti. Namun tawamu justru membuat naga ibu di sampingmu murka. Dia menggeram pelan. Berisik. Cakar raksasa langsung menamparmu hingga terlempar dan menghantam dinding. Setelah bangkit lagi tubuhmu penuh luka lecet dan memuntahkan seteguk darah segar. Naga ibu Kartaksis adalah naga muda berusia 170 tahun. Panjang tubuhnya mencapai 20 meter penuh. Satu tamparannya tadi hampir merenggut nyawamu. Bajingan, kau kira aku masih naga buas rendahan itu? Jangan hina naga kecil yang miskin. Di dalam hati kamu melontarkan ancaman kejam pada naga ibu. Namun detik berikutnya perutmu langsung berbunyi keroncongan. Tapi ketika melihat sekeliling tak ada apapun yang bisa dimakan. Saat ini kau terluka parah dan sekarat. Sangat membutuhkan asupan nutrisi. Persetan saja, kau membuka mulut lebar-lebar. Dan langsung menggigit tanah dengan ganas. Kau menggigit sepotong rumput dari permukaan tanah. Mengunyahnya bersama tanah lalu menelannya ke dalam perut. Kau merasakan ada kekuatan aneh bertambah di dalam tubuhmu. Nutrisi yang didapatkan mulai bekerja. Dilanda kegembiraan kau tak peduli lagi pada rasa menjijikkan itu. Lalu menancapkan kepalamu kembali ke tanah. Dan melahapnya dengan rakus. Sementara di sisi lain sarang naga ibu ini, selain dirimu masih ada 3 telur naga, yang saat ini satu persatu mulai menetas. Terdiri dari 1 jantan 1 betina 2 anak naga, dan 1 lagi sama sepertimu, juga berwujud naga buas. Naga ibu memandang ketiga anak naga itu, dan menanyai satu persatu nama sejatinya. Jax, Istiril, sedangkan naga buas yang lahir belakangan memiliki garis darah yang bahkan lebih tipis darimu. Bahkan warisan nama sejati pun tidak dimilikinya. Ia hanya bisa mengeluarkan suara aneh. Naga ibu memastikan nama sejati 2 anak naga, lalu dengan teliti memeriksa kondisi tubuh mereka. Setelah itu kembali ke dalam gua, menggigit seekor ikan busuk besar lalu melemparkannya ke depan 2 anak naga. Meski sudah dipenuhi belatung, namun bagi ras naga hal itu sama sekali bukan masalah. Kamu yang menonton di samping sampai meneteskan air liur. Kamu bahkan berpikir apakah bisa merangkak mendekat untuk mencicipi 2 suap. Namun terlihat naga buas yang lahir terakhir itu juga berniat ikut makan bersama 2 anak naga. Naga ibu langsung mengaum ke arah naga buas itu. Hembusan angin kuat langsung meniupnya terlempar. Ia terjatuh berguling beberapa kali lalu meringkuk gemetar. Jelas sekali, makanan naga ibu hanya disediakan untuk anak naga sejati. Naga buas tidak berhak memakannya. Hal ini juga membuatmu mengurungkan niat untuk ikut mencicipi. Tidak enak, tanah dan rumput jauh lebih enak. Di dalamnya juga ada mineral. Saat kamu sedang menghibur diri, naga buas itu justru terhuyung mendekat ke arahmu. Tatapannya memancarkan niat ganas. Ternyata setelah melihatmu terluka parah, ia justru berniat memakanmu. Lukamu sebenarnya sudah jauh membaik. Belum lagi nutrisi yang barusan kamu peroleh dari makan, yang telah memperkuat tubuhmu. Kamu berpura-pura masih terluka parah. Saat naga buas itu mendekat dan membuka mulut hendak menerkammu, kamu tiba-tiba menoleh, dan langsung menggigit leher naga buas itu. Lehernya tergigit, ia pun segera meronta, namun sama sekali tidak mampu melepaskan diri dari gigitanmu. Sebaliknya, gerakan perlawanan itu justru membangkitkan sifat buas dalam garis darahmu. Dalam sekejap, kamu langsung menggigit dan mematahkan leher naga buas itu.
Luka di tubuhmu pulih dengan kecepatan yang tidak wajar. Jika memakannya, tubuhmu mungkin akan mengalami evolusi besar. Namun pada akhirnya kamu tetap melepaskan gigitannya dengan enggan. Meski antar naga sering terjadi pertarungan, namun jika membunuh dan memakan sesama, itu berarti melanggar hukum naga. Dan jika perbuatan ini terbongkar, bukan hanya akan diburu, bahkan nama sejati bisa dicabut. Begitu kehilangan nama sejati, ibumu bisa langsung memakanmu. Ternyata benar, mata naga ibu yang dingin terus mengawasi. Namun dia tidak berniat ikut campur. Karena jika kalian berdua mati bersama, dia bisa memakan mayatnya dengan sah. Menarik, sudah waktunya memberi nama. Biasanya nama naga terdiri dari nama sejati, nama klan dan gelar. Maka selanjutnya, adik laki-laki dan perempuanmu, masing-masing memperoleh nama klan Omnelos. Aisade, kau tidak pantas memiliki nama klan. Mulai sekarang aku akan memanggilmu Krovik. Krovik dalam bahasa naga berarti darah, yakni bekas luka yang sembuh. Jelas merupakan sebuah penghinaan, namun demi bertahan hidup, kamu hanya bisa menahan amarah dan menerimanya. Krovik, ini adalah harga darah dari pertumbuhanku. Aku akan mencabik semua yang menghalangiku. 30 tahun angin berputar. Tunggu sampai aku menjadi kuat. Urat naga pun akan kucabut darimu. Tak lama kemudian malam pun tiba. Naga ibu dan dua anak naga telah terlelap tidur. Kamu yang pura-pura tidur perlahan membuka mata. Kamu mencoba bangkit perlahan dengan hati-hati. Melihat tidak membangunkan naga ibu, kamu pun merangkak ke tumpukan tulang dan sisa bangkai. 3 naga itu jelas sudah makan kenyang lalu tidur. Sementara perutku masih kelaparan. Kasihan sekali dirimu. Kamu mengambil sebatang tulang lalu memasukkannya ke mulut. Aduh, terlalu keras. Tak bisa digigit. Sepertinya aku tetap harus keluar mencari makanan sendiri. Tepat saat kamu bersiap meninggalkan sarang naga, kamu tiba-tiba menemukan pecahan cangkang telur di tanah. Itu adalah cangkang telur yang ditinggalkan naga lain setelah menetas. Tubuh naga penuh dengan harta. Tentu saja cangkang telur juga mengandung energi melimpah. Kamu meraih segenggam cangkang telur lalu memasukkannya ke mulut. Setelah mengunyah beberapa kali, kamu terkejut saat menyadari, cangkang telur ini mengandung vitalitas yang sulit dibayangkan. Layaknya esensi kehidupan. Demi mencegah suara mengunyah membangunkan 3 naga itu, kamu sengaja membawa cangkang telur keluar gua untuk dimakan. Cangkang telur naga terasa keras dan renyah saat digigit. Seperti biskuit padat berbau ikan busuk yang sudah lama. Kamu menahan bau aneh itu dan menghabiskan semua cangkang telur. Setelah itu kamu merasa sangat haus. Dan segera berjalan ke tepi sungai untuk minum. Namun saat melihat bayanganmu di permukaan air, kamu justru terdiam. Kenapa aku bisa sejelek ini? Merah hitam dan tidak punya sayap. Jelas bukan naga berdarah murni. Ah, sudahlah. Setidaknya aku masih punya cheat. Sambil berkata demikian kamu memunculkan pembantai Sanhai milikmu. Halaman pertama pembantai ini adalah garis keturunan Taoti milikmu saat ini. Namun hanya memiliki garis keturunan Taoti saja masih belum cukup. Pembantai ini juga memiliki fungsi evolusi. Kamu harus mengumpulkan bahan-bahan sejenis untuk bisa berevolusi. Misalnya untuk berevolusi menjadi Taoti sempurna, kamu harus memakan sesuatu yang sesuai dengan sifat Taoti. Menatap pantulan di air, kamu perlahan melamun. Dalam 1 hari berubah dari manusia menjadi naga, bukan hanya lolos dari kematian. Di tangan ibu kandungmu sendiri, kamu juga secara tidak langsung membunuh adik kandungmu. Butuh waktu lama sampai hatimu akhirnya tenang. Setelah itu kamu perlahan merangkak kembali ke mulut gua, melihat tulang ikan yang membusuk. Setelah berpikir sejenak, kamu mengubur benda-benda itu di suatu tempat. Tidak bisa digigit sekarang bukan berarti nanti juga tidak bisa. Menyimpan persediaan makanan selalu merupakan pilihan yang baik. Lagi pula naga ibu tidak akan memberi makanan pada naga buas rendahan sepertimu. Setelah itu kamu merangkak kembali ke dalam gua untuk tidur. Meskipun sangat enggan tinggal bersama 3 naga itu, namun dengan kekuatanmu saat ini, keluar menjelajah dunia masih terlalu berbahaya. Jadi sebelum sayapmu tumbuh sempurna, kamu tetap harus bergantung pada naga ibu ini. Tak lama kemudian hari baru pun tiba. Hal pertama yang kamu lakukan adalah datang ke sungai kemarin. Baru mendekat saja kamu langsung terkejut. Karena kamu menyadari penampilanmu telah berubah. Tubuhmu tampak lebih besar 1 lingkaran dibanding kemarin. Di sendi-siku juga tumbuh taji tulang kecil. Menatap ke dasar sungai, kamu melihat banyak ikan berenang. Kamu mengaum keras lalu melompat ke dalam sungai. Gelembung-gelembung muncul di permukaan air. Tolong, kamu segera menahan napas. Lalu perlahan merayap dari dasar sungai menuju tepian dangkal. Seluruh tubuh nagamu terkapar telentang di tepi sungai. Kamu terengah-engah menarik napas besar. Barusan menelan perut penuh air. Sekaligus tanpa sengaja menelan beberapa ikan dan udang kecil. Lalu kamu berdiri dan mulai berpikir. Meskipun sekarang belajar berenang, kecepatan ikan di dalam air pasti lebih cepat dariku. Sama sekali tidak bisa ditangkap. Setelah berpikir sejenak, sebagai seorang penjelajah lintas dunia kamu pun punya keunggulan. Kamu berlari kembali ke gua, menggali tulang ikan yang kemarin dikubur, lalu mengambil 1 tulang ikan dan membawanya keluar.
kemudian mengasahnya dengan batu hingga menjadi duri tajam kecil, lalu mencari sulur tanaman untuk mengikatnya dengan kuat. Dengan begitu sebuah kail ikan sederhana pun jadi. Meskipun tampilannya kasar dan menyedihkan, namun selama ikan menelannya, meski tersangkut di tenggorokan tetap bisa ditarik ke atas. Setelah itu kamu mencari seekor cacing sebesar ruas jari di hutan. Sambil menahan dorongan untuk langsung memakannya, kamu memasangnya di kail lalu melemparkannya ke sungai. Hasilnya 1 jam berlalu, tidak ada gerakan sama sekali. Apa perlu membuat umpan tambahan? Tepat saat kamu hendak menyerah, sulur di tanganmu tiba-tiba mendapat tarikan besar. Sial, ikan besar. Tanpa sempat bersiap kamu terseret berlari. Setelah sadar kamu segera mencengkeram sulur dan menarik ke belakang. Ikan ini memiliki tenaga yang sangat besar di air. Tidak bisa dilawan secara langsung. Setelah menarik selama beberapa menit, kehabisan tenaga kamu pun mendapat ide. Kamu mengikat sulur di tanganmu ke pohon besar di samping. Ikan di dalam air langsung membuat pohon besar itu bergoyang hebat. Setiap kali tarikan ikan melemah, kamu langsung menarik dengan sekuat tenaga tanpa ampun. Akhirnya setelah tenaga ikan terkuras habis, kamu menariknya naik dengan sekali hentakan. Ikan ini sangat besar, panjangnya sekitar lebih dari 1 meter. Hampir sebesar tubuhmu. Kamu tak sabar langsung menggigit perut ikan itu. Daging ikan beserta nutrisi melimpah masuk ke perutmu. Ah, benar-benar lezat. Ras naga memang harus makan daging. Tak sampai lama, ikan itu pun habis kamu santap tanpa sisa. Setelah bersendawa kenyang, kamu berbaring di bawah pohon besar, menelan buaya besi, memperoleh skill pasif berenang seperti ikan. Seiring bunyi notifikasi dari pembantai, kamu samar-samar merasakan terjadi perubahan tertentu di dalam tubuhmu. Seolah keakrabanmu dengan air meningkat. Kamu melompat ke dalam air untuk mengujinya, dan mendapati bahwa dirimu yang tak bisa berenang, kini bisa berenang bebas seperti ikan. Setelah itu kamu naik ke darat, hanya merasakan sedikit kelelahan. Bakat alami naga melampaui ras lain puluhan tahun. Setiap hari cukup makan lalu tidur lalu makan lagi. Kekuatan pun akan meningkat berlipat ganda. Dan jika kamu ingin lepas dari wilayah kekuasaan naga ibu, kamu harus segera menjadi lebih kuat. Untuk saat ini, tidur adalah pilihan paling efisien bagimu. Kemudian kamu kembali ke gua, dan mendapati adik laki-laki dan perempuanmu sedang makan. Itu adalah ikan busuk simpanan naga ibu. Naga hitam punya kebiasaan, yaitu menyimpan hasil buruan yang ditangkap, lalu memakannya setelah membusuk. Tentu saja sebagai naga buas kamu tidak berhak memakannya. Pandangan naga ibu pun tertuju padamu. Dia sempat mengira kamu sudah melarikan diri. Tak disangka kamu justru kembali. Matanya pun menyipit, menyadari bahwa tubuhmu ternyata telah mengalami perubahan. Hanya dalam 1 hari, kamu sudah tumbuh hingga tingkat yang biasanya dicapai anak naga biasa dalam lebih dari sebulan. Di kalangan naga, ini sudah bisa dianggap sebagai tubuh yang cukup bagus. Sayangnya kamu hanyalah naga buas. Sekuat apapun naga buas, di hadapan naga sejati tetap hanyalah pengikut rendahan. Setelah menatapmu beberapa saat, naga ibu pun kehilangan minat. Sementara kamu melihat 2 anak naga itu bisa makan daging tanpa perlu bekerja. Tentu saja di dalam hati kamu merasa iri. Adikku yang bodoh dan adik perempuanku. Meskipun aku makan lebih sedikit, tapi aku bekerja jauh lebih keras. Memikirkan bahwa sumber makanan ke depan harus mengandalkan diri sendiri. Jiwa kuda beban di dalam dirimu pun menyala. Naisade, kau makhluk rendahan. Bagaimana beraninya tidur di gua yang sama denganku? Cepatnya, yang berbicara adalah adik kandungmu. Namamu siapa tadi? Zolga. Namaku Zolgax. Kau bajingan campuran. Bahkan nama tuanmu sendiri pun kau lupakan. Kamu mengerutkan kening. Kenapa bocah ini begitu sombong? Dilihat dari ukuran tubuh, Zolgax lebih kecil 1 tingkat darimu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, kamu yakin bisa menekan Zolgax ke tanah tanpa ampun. Namun jika benar-benar memukulinya, naga ibu mungkin juga akan membunuhku. Ras naga menjunjung kekuatan sebagai yang tertinggi. Makhluk lemah sepertimu, bagaimana berani menyebut dirimu tuan? Namamu terlalu panjang, aku akan memanggilmu Zolga saja. Ada masalah, kamu dengan cerdik menunjuk aturan yang ada. Benar saja, naga ibu yang semula hendak bergerak langsung menjadi diam. Ras naga menjunjung kekuatan. Jika naga sejati tak mampu menandingi naga buas, itu hanya berarti dia sampah. Kamu dengan tajam menyadari naga ibu tidak ingin ikut campur. Naga hitam kecil ini memang punya warisan, namun otaknya tak bisa dibandingkan dengan penjelajah sepertimu. Melihatmu membantah, Zolga langsung meloncat marah dan menyerang. Kamu pun sama sekali tidak mundur, dan menerjang lurus ke depan. Bertabrakan keras dengan Zolga, yang tak terduga adalah, meski tubuhmu terlihat lebih besar, kekuatan Zolga justru menekanmu. Kenapa kekuatannya sama dengan naga buas sepertiku? Kau juga pantas disebut naga. Kembali saja ke dalam telur dan tumbuh 2 tahun lagi. Di dalam hati kamu mulai serius, namun di luar kamu justru mengejek. Zolga dibuat murka oleh kata-katamu. Mengayunkan cakar naga lalu menerjang. Kali ini dia mengerahkan seluruh tenaga.
Kamu berpura-pura akan bertabrakan lagi. Namun sesaat sebelum mendekat, kamu menyelinap ke belakangnya. Kedua cakarmu menyusup dari belakang sayapnya, mengunci dari arah belakang. Seketika leher Zolga terkunci, sementara kedua kakimu melilit erat pinggangnya. Meski jurus ini aneh, namun sangat efektif. Tak peduli seberapa besar tenaga yang ia keluarkan, dia tetap tak mampu melepaskan diri dari kuncianmu. Bahkan perlawanan justru membuat staminanya cepat terkuras. Kau bajingan hina, cepat turun dari tubuhku. Tatapan matamu menjadi buas. Menjaga diri dari naga ibu bukan berarti kamu tak punya emosi. Cakarmu menyayat leher Zolga dengan keras. Cakar naga seperti pisau langsung merobek sisik naganya. Jax langsung mengerang kesakitan. Garis darah Selema ini juga pantas disebut keturunan naga. Dengan kekuatanmu yang nyaris runtuh ini, lenyaplah sepenuhnya. Tak disangka, rasa sakit justru membuat Zolga si sampah itu menangis. Pada saat ini, mata naga ibu yang setengah terpejam akhirnya terbuka. Selama 10 tahun kalian boleh bertarung, namun dilarang membunuh sesama ras. Pada akhirnya naga ibu tak tega melihat naga sejati yang ia lahirkan mati. Makhluk pilih kasih, kamu pun dengan enggan melepaskan cengkeraman. Dan begitu Zolga terbebas, dia langsung berlari ke depan naga ibu sambil menangis. Nyah, tak berguna. Pandangan naga ibu beralih kepadamu. Meski dia tak mengucap sepatah kata pun, kamu melihat peringatan jelas di matanya. Kebengisan yang baru saja kau tunjukkan telah menjadi ancaman bagi dua anaknya yang lain. Jika kamu tidak tahu diri, naga ibu mungkin akan membunuhmu lebih awal. Meski hatimu tidak terima, secara lahiriah kamu tak berani menunjukkannya. Kamu pun mencari sudut dan mulai tidur. Kali ini tidurmu berlangsung selama 5 hari. 5 hari kemudian kamu terbangun. Bentuk tubuhmu sudah mengalami perubahan jelas. Ototmu menjadi lebih padat, ukuran tubuhmu juga bertambah setengah meter. Kamu menoleh ke samping dan melihat dua anak naga lainnya sedang makan. Naga ibu menyiapkan untuk mereka berdua sebuah makanan sebesar bukit kecil, untuk memastikan mereka berdua berkembang dengan cukup. Namun bahkan sekarang, ukuran tubuh mereka masih setengah kepala lebih kecil darimu. Zolga menatapmu dengan penuh kebencian. Tapi saat kamu menatap balik, Zolga langsung menundukkan kepala, bisa dibilang munafik dan pengecut. Kamu meregangkan tubuh, bersiap keluar berburu untuk mengisi perut. Tetapi tepat saat kamu hendak keluar dari mulut gua, adik perempuanmu Istril tiba-tiba memanggilmu. Ada apa? Ibu akan tidur sebentar. Aku punya hak membagikan makanan. Maukah kamu menikmati daging busuk yang lezat ini? Saat itu barulah kamu menyadari. Dari dalam gua terdengar dengkuran naga ibu. Lalu apa syaratnya? Tunduk padaku. Isti mengangkat lehernya. Tetapi karena tubuhnya lebih pendek darimu, jadi terpaksa mendongakkan kepala untuk menatapmu. Maaf, pendidikan yang kuterima tidak mengizinkanku melakukan itu. Kamu langsung melangkah hendak pergi. Tetapi saat itu Isti melemparkan sesosok mangsa mati. Itu adalah seekor monster sihir, bernama harimau iblis bermotif tersembunyi. Kamu langsung menelan ludah. Perutmu langsung berbunyi keroncongan. Monster sihir adalah makhluk yang bisa menggunakan sihir. Tubuhnya tentu penuh dengan energi magis. Menghadapi godaan, kamu menegakkan badan dan tersenyum tipis. Nona muda benar-benar pandai menilai naga. Mulai sekarang apapun yang Anda katakan akan kuikuti. Sebenarnya sejak lama aku ingin mengabdi pada Anda. Kekagumanku padamu bagaikan sungai besar yang mengalir tanpa henti. Isti yang baru berusia 6 hari sebagai naga betina kecil. Wajahnya sampai sedikit memerah karena pujianmu. Sudah cukup, aku menerima pengabdianmu. Cepat tutup mulutmu. Ada keuntungan tak diambil. Bodoh, apa itu harga diri? Bisa dimakan. Saat ini kamu pun tak ragu. Meletakkan tanganmu di atas sumber sihir raksasa itu. Dan mulai menyerapnya sepenuh tenaga. Memang pantas disebut makhluk sihir kuat. Energi murni yang masuk ke tubuh dalam sekejap langsung memenuhi setiap jalur nadi. Kekuatan sihir besar yang terkumpul seperti wujud nyata, diserap seluruhnya tanpa sisa olehmu. Lihatmu kenyang lalu rebahan. Isti menggertakkan gigi, demi menunjukkan kemurahan hati. Dia sengaja memilih monster terkuat untuk diberikan padamu. Namun melihatmu makan sampai berminyak di mulut, Isti kembali merasa kesal. Tetapi demi menjaga wibawa ras naga, dia tak bisa berkata apa-apa. Menelan harimau iblis bayangan memperoleh skill bayangan menyergap. Setelah digunakan tubuh dapat menyatu sementara dengan bayangan. Kecepatan serangan meningkat 20%. Dan kamu terkejut menemukan, di dalam catatan Sanhai gambar Taoti, bagian cakar tangannya justru menyala. Demi mempercepat laju evolusi, kamu memutuskan pergi menjelajah keluar. Kamu tiba di rawa hutan busuk. Di sini terlihat banyak kubangan air dan lumpur, serta diselimuti gas beracun. Energi alam tergolong lemah. Wilayah ini sebenarnya tidaklah baik. Hanya naga hitam yang menyukai lingkungan lembab dan gelap seperti ini. Itulah sebabnya dia memilih tempat ini. Naga ibu membangun sarangnya di lembah sungai. Arus sungai di sini relatif lambat. Aliran airnya tenang. Berdasarkan pengetahuan geografis dari kehidupan sebelumnya, logam dan batu yang lebih berat
akan mengendap di tempat ini. Jadi jika ada biji berharga atau batu permata, besar kemungkinan akan terbawa ke wilayah ini. Kamu berjalan perlahan di dasar sungai. Tiba-tiba matamu terkejut.